European, not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Ya, saya akan membahas kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Kita ketahui ya bahwa sebenarnya Indonesia saat ini sedang bereuforia karena berhasil memenangkan medali emas SEA Games. Nah, namun saya melihat kabar terbaru teman-teman dan juga sudah beredar di media. Ini ada reaksi FIFA mengenai pertandingan Indonesia melawan Thailand. Nah, tentu kita ketahui teman-teman di bulan Januari ya, kemudian di bulan Mei Indonesia memang saat ini bisa dibilang belum selesai ya, dalam artian kendala-kendala dalam bidang sepak bola ini belum selesai. Mengapa saya bilang seperti itu? Ya memang ini akan menjadi PR terus jika Indonesia terus-terusan mendapatkan konflik dalam internal di sepak bola dalam negeri, ataupun ini akan mengacu pada bagaimana sorotan dari media-media asing dan media internasional tentang sepak bola Indonesia. Nah, tentu ini akan bisa berdampak buruk bagi kemajuan dan juga perkembangan sepak bola nasional. Nah, namun tuan rumah Piala Dunia itu karena konflik internal di negara kita, kemudian ada tragedi Kanjuruhan dan lain sebagainya. Nah, itu memang disorot dunia dan memang mencuri perhatian dunia. Namun saat ini saya mungkin tidak menyalahkan Indonesia atau tidak menyalahkan kita sendiri, namun ini adalah bagaimana pertandingan antara pertandingan antara Thailand dan juga timnas Indonesia ini memang menjadi sorotan yang sangat pedas bagi FIFA, dan menurut saya ini bukan kesalahan Indonesia. Nah, ini yang akan saya bahas melalui klarifikasi atau statement dari Gianni Infantino, yakni Presiden FIFA, mengenai tragedi atau kerusuhan yang terjadi di laga final. Nah, di sini saya langsung saja akan membacakan mengenai statement dari Gianni Infantino. Nah, di sini saya melansir dari media Vietnam yang memang terlebih dahulu update mengenai statement dari Gianni Infantino ini. Nah, oke. Yang pertama, tentu komentar Presiden FIFA ini tentang kerusuhan ini adalah: sepak bola Asia Tenggara memiliki potensi untuk berkembang secara mendalam dan juga luas, tetapi pada akhirnya tertahan oleh kekerasan, hubungan antara sepak bola dan masalah sosial lainnya. Insiden pada malam 16 Mei di Stadion Olimpiade Phnom Penh sangat disayangkan apabila itu adalah kerusuhan antar pemain, asisten, dan pemimpin tim akan turun tangan, sehingga untuk menghentikannya juga sangat sulit. Gambar dari final SEA Games mengirim pesan dan citra yang negatif dalam sepak bola. Nah, artinya apa? Memang di kejadian itu ya, memang saat ini memang viral dan sudah banyak sekali negara dan juga media-media asing meliput, dan lagi-lagi itu ada Indonesia. Untung saja teman-teman, untung saja yang memulai ini bukan Indonesia. Nah, mungkin jika timnas Indonesia atau official timnas Indonesia yang memulai ini, saya pikir ya ini akan menjadi citra buruk lagi bagi supporter ataupun media-media asing yang akan menulis kemudian bernarasi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun ini ternyata teman-teman, setelah melihat kronologis, ini memang benar dari official tim Thailand yang memang memulainya, dan ini FIFA sudah mengecam hal ini. Nah, di sini saya akan membahasnya seperti ini. Ya, kita ketahui bahwa SEA Games ini bukan kalender FIFA. Kemudian SEA Games ini juga bukan hajat atau event FIFA. SEA Games ini masuk dalam pesta olahraga Asia Tenggara, dan ini memang diurus oleh Federasi JK Sepak Bola ya. Itu juga akan diurus oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Nah, ini FIFA pun langsung mengatakan bahwa dia akan mengkaji dan juga melihat fakta-fakta, dan dia akan mengutus AFC dan juga AFF untuk menyelidiki hal ini.
Saya berharap setelah serangkaian insiden di sepak bola SEA Games, manajer AFC, kemudian AFF, dan juga Federasi Sepak Bola Nasional akan melihat ke belakang dan menemukan metode yang efektif untuk mencegahnya secara efektif untuk masa depan. Nah, artinya apa? Memang secara tidak langsung FIFA itu tidak turun ya, namun FIFA sudah memerintahkan AFC dan AFF untuk bisa menemukan solusi tentang hal ini. Nah teman-teman, yang ditakutkan adalah ketika sudah terjadi kericuan-kericuan seperti ini adalah citra dari SEA Games ini ya. Citra dari SEA Games ini tidak bisa dipercaya lagi oleh pihak atau pihak-pihak luar yang memang mendukung kemajuan sepak bola di Asia Tenggara. Nah, ini Indonesia ternyata masuk final dan Indonesia adalah kampionnya, dan ditakutkan ya jika masalah ini terus terjadi ada frame-frame atau manifestasi politik yang masuk di dalam olahraga. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Nah, teman-teman, saya sudah membahas mengenai reaksi FIFA. Kemudian ini akan menjadi hal yang memang harus dibicarakan oleh PSSI agar nantinya PSSI juga harus bisa memberikan yang terbaik. Dan hal ini PSSI sudah memberikan yang terbaik. Dan Indonesia di laga final kali ini menurut saya Indonesia saat melawan Thailand ini adalah percontohan. Timnas Indonesia sudah menjadi bahan percontohan bagi tim-tim Asia Tenggara. Mengapa demikian? Dalam hal ini, Timnas Indonesia memang tidak memiliki kesalahan apapun. Timnas Indonesia ketika di awal SEA Games hingga akhir SEA Games itu selalu mentaati peraturan yang ada, dan Timnas Indonesia tidak diistimewakan oleh Timnas Kamboja, panitia Kamboja. Artinya semua tim itu sama dan Indonesia sudah mentaati aturan yang ada. Tidak ada sama sekali match fixing, kemudian tidak ada sama sekali regulasi-regulasi yang dirubah. Walaupun banyak yang beredar bahwa sebenarnya pengaturan jadwal di SEA Games ini lebih menguntungkan Indonesia, dan itu sudah dikeluhkan oleh pelatih Thailand, kemudian pelatih Vietnam yang mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki istirahat yang lama. Namun semua itu teman-teman itu sudah diatur, jadwal itu sudah dibuat sebelum SEA Games dimulai. Artinya memang itu bukan kesalahan dari pihak Indonesia. Nah, harapannya setelah ini teman-teman tentu dengan adanya reaksi ya, ataupun statement dari Presiden FIFA ini, kita bisa sama-sama melihat, kemudian bisa mendengar, dan juga kita bisa mengkaji bahwasanya sebenarnya timnas Indonesia ini sudah melangkah lebih baik. Namun ganjalan-ganjalan eksternal di luar Indonesia, di luar timnas Indonesia, kemudian di luar sepak bola yang ada kaitannya dengan PSSI, itulah yang mengganggu timnas Indonesia untuk berkembang. Ya, walaupun Indonesia tidak salah dalam hal ini, tapi tetap saja di situ ada Indonesia. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tentu ini akan menjadi pembelajaran bagi federasi Thailand dan juga khususnya AFF. Mengapa demikian? Karena agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan timnas Indonesia tentu pihak yang dirugikan dalam hal ini karena Indonesia banyak sekali diserang oleh official Thailand ya. Manajer kita terkena bogem atau pukulan, kemudian beberapa pemain juga terlibat perkelahian. Nah, ini yang membuat sebenarnya citra buruk itu ada di Thailand. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement FIFA ataupun statement dari Presiden FIFA kali ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia kedepannya tidak mendapatkan masalah lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.